السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul bid'ah, golongan-golongan sesat, bahwa mereka selalu mencerca ahlus sunnah dan para ahlul hadis dengan julukan-julukan yang jelek. Sampai pada kaum Syiah Rafidhah yang menuduh ahlus sunnah tidak mencintai ahlul bait atau memusuhi ahlul bait. Karena menurut mereka mencintai ahlul bait harus memusuhi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wal muhajirin wal ansar illa qillatan qalilah, kecuali beberapa orang yang sedikit saja. Ini akidah yang sesat dari Rafidhah. Sehingga siapa yang tidak mencerca Abu Bakar wa Umar, tidak mencerca para sahabat, dianggap tidak cinta ahlul bait dan tidak membela ahlul bait. Kemudian mereka menunjukkan bahwa mereka pencinta ahlul bait. Menunjukkannya dengan ghulu, dengan ekstrim, melampaui batas, sehingga mereka melukai diri mereka dengan mengatakan kami merasakan derita Husain. Husain sambil melukai dirinya sehingga berdarah-darah. Dan orang yang sampai mau berdarah-darah karena cinta pada Husain, karena meratapi Husain, dikatakan sebagai orang yang cinta ahlul bait. Padahal itu adalah kesalahan berikutnya, kesesatan berikutnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan arba'un min amal jahiliyah, 4 perkara dari perkara kebiasaan jahiliyah. Salah satunya adalah niyahah, meratapi mayit. Sedangkan mereka di atas meratapi mayit. Bukan hanya meratapinya plus dengan melukai dirinya, menyakitinya. Bahkan tokoh mereka sampai sengaja menghancurkan dirinya atau merusak dirinya dengan tangannya sendiri. Lebih tersayat, lebih berdarah, berarti lebih cinta pada Husain. Fahada menunjukkan jahlihim, kedunguan mereka dan kebodohan mereka. Ingin menunjukkan kami cinta ahlul bait. Padahal bukan itu cara mencintai mereka. Mencintai mereka dengan memuliakan mereka, mendoakan mereka,
radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan dengan mengikuti nasihat-nasihat mereka. Kalau tidak mengindahkan nasihat mereka, berarti tidak menghormati ahlul bait. Tapi sebaliknya, dijuluki penolak ahlul bait. Maka nama yang paling tepat buat mereka adalah Ar-Rafidhah, golongan para penolak. Golongan yang menolak nasihat ahlul bait. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, ahlus sunnah yuhibbuna ahlul bait wa yuhibbuna as-sahabah wa yunziluna kullan minhum manzilatahu. Adapun ahlus sunnah mencintai ahlul bait dan juga mencintai para sahabat Muhajirin dan Ansar, wa yunziluna kullan minhum manzilatah, dan ahlu sunnah menundukkan masing-masingnya pada kedudukannya. Kedudukan Muhajirin sebagai sadiqin, kedudukan Ansar sebagai muflihin, kedudukan ahlul bait sebagai ahlul bait yang memiliki keutamaan tersendiri. La ifrata wala tafrid. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak berlebih-lebihan sehingga ghulu, ini ifrat, melampaui batas sampai menganggapnya seperti Tuhan, atau menganggapnya lebih pantas menjadi nabi dari nabi sendiri, atau menganggap paling pantas jadi khalifah di atas Abu Bakar wa Umar. Padahal Rasulullah SAW sendiri memilih Abu Bakar sebagai imam dalam salat jamaah, dan selalu mewakilkan ada sesuatu, selalu mewakilkannya kepada Abu Bakar. Maka itu ma'rufun masyhur inda sahabah. Wala tafrid, jangan pula sebaliknya, meremehkan, melecehkan, bahkan memusuhi. Apalagi seperti Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yuhibbuna sahaba wa la yaghluna fihim. Mencintai para sahabat tetapi tidak ghulu, tidak mendudukan mereka seperti nabi yang maksum, seperti rasul yang terjaga dari kesalahan, tidak. Tetap menganggapnya sebagai manusia. Fayansibuna lahumul qubab wal qubur. Akhirnya karena ghulunya mereka pasang di atas kuburnya al-qibab, qubbah wal qubur, bikin kuburan-kuburan yang tinggi dan dibesarkan. Wa ya'budunahum, yang kemudian mereka menyembahnya, tawaf mengelilingi kuburannya. Tidak dilakukan oleh ahlus sunnah. Mengapa? Itu ghulu. Ahlus sunnah mencintai para sahabat, tetapi bukan berarti menyembah kuburannya. Ahlus sunnah mencintai ahlul bait, mencintai Al-Hasan wal Husain, tetapi bukan berarti menjadikan kuburannya sebagai kiblat dalam salat. Bukan berarti menjadikan kuburannya sebagai tempat tawaf. Mereka kaum Syiah Rafidhah, apakah yang di Iran ataupun yang di selain Iran, mereka punya acara tersendiri di kuburan Al-Husain. Acaranya persis seperti haji. Mereka bertalbiyah, mereka tawaf, mereka mengucapkan talbiyah labbaik, tapi bukan kepada Allah. Bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan. Labbaik ya Husain, labbaik, labbaik ya Husain. Benar-benar ya'budul Husain. Bahkan nama tokoh mereka sendiri Abdul Husain. Penulis buku kitab yang dibesarkan oleh mereka namanya Abdul Husain Musa Musawi. Namanya sudah syirik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah la yaf'aluna dhalik. Ahlu sunnah tidak melakukan hal itu. La yu'tunahum haqqat tashri'. Tidak memberikan pada ahlul bait haqqut tashri', hak pensyariatan. Sedangkan Syiah Rafidhah menyatakan bahwa iman 12 dimulai dari Ali, kemudian Husain, kemudian mereka sebutkan 12 imam, yang satu masih buron, kata mereka, yang satu masih hilang, belum ketemu.
masuk ke gua Samirra dan belum keluar sampai hari ini. Dan setiap tahun mereka merayakan perayaan di situ, perayaan penyambutan datangnya imam yang terakhir keluar dari gua. Mereka siapkan kudanya, mereka siapkan perlengkapan-perlengkapannya sambil mereka panggil-panggil, ya imam, ya imam, ya imam. Nanti nggak keluar, tunggu tahun depan lagi. Tahun depan lagi mereka adakan lagi upacara yang sama. Wallahi, agama kedunguan yang paling jelas kedunguannya adalah Syiah Rafidhah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Qala, dikatakan, hasyahum min dalik. Ahlu sunnah tidak mungkin melakukan ta'zimul kubur atau penyembahan terhadap kubur. Illa anna sufiyah akhadu manhajar rawafid. Hanya saja beberapa kaum sufi mengambil ajaran rawafid, ajaran Syiah Rafidhah, yaitu mengagungkan kuburan. Dari Syiah asal muasalnya. Lianna tasawuf muqtabis minar rafidh. Karena memang tasawuf diambil dari Rafidhah dan merupakan pecahan Rafidhah. Walihada tajid al-iltiqa baina ar-rawafid wa baina as-sufiyah. Oleh karena itu kamu lihat ada titik temu, ada iltiqa baina ar-rawafid was-sufiyah. Di antaranya wal iyad billah, titik temunya adalah pada ta'zimul kubur sama. Kamu lihat apa yang dilakukan kaum sufi terhadap kuburan wali sama dengan apa yang dilakukan oleh Syiah terhadap kuburan Husain. 100%. Wal ikhwanul muslimun li jam'ihim baina as-sufiyyah war rawafid. Demikian pula ikhwanul muslimin yang lahir di Mesir oleh seorang tokoh Hassafiyah bernama Hasan al-Banna, bertarekat Sufi Hassafiyah. Setiap pekanan mereka ada acara ke kuburan. Kemudian mereka mengadakan renungan, kemudian menyanyikan lagu sendu, lagu sedih yang sesungguhnya ratapan. Kemudian mereka mengadakan acara-acara bid'ah di sana. Ikhwani min a'azakumullah. Mengapa demikian ikhwanul muslimin? Karena di dalam ikhwanul muslimin ada sufiyah, ada juga Rafidhah. Lengkap. Kalau ditanya ikhwanul muslimin itu akidahnya apa? Semua ada, kecuali ahlu sunnah. Akidah sufiyah ada, akidah Rafidhah ada di dalamnya, akidah Mu'tazilah ada di dalamnya. Kalau ingin disebutkan namanya, kita akan sebutkan contoh-contohnya. Kaum sufiyah Hasan al-Banna sendiri, Hassafiyah. Mu'tazilahnya ada Yusuf Qaradawi dengan Muhammad al-Ghazali. Syiahnya yang sudah pendekatan kepadanya dan mengatakan kami ala juhdin kabir fit taqribi baina sunni wa syiah. Kemudian Khawarijnya Said Hawa menulis kitab Al-Islam, kemudian kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Jundullah itu tentara Allah katanya. Kemudian yang ketiga bukunya dia namanya Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah. Kalau lihat buku Jundullah, Khawarij terlihat jelas. Kalau lihat Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, Sufiyahnya terlihat jelas. Aliran campuran dan terang-terangan mereka berkata kami berdiri di atas semua golongan. Maknanya bahwa aliran mereka aliran oplosan, dicampur segala macam jenis pemahaman di dalamnya. Kemudian berkata nata'awan fimma ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kata mereka kita saling kerjasama apa yang kita sepakat dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Kalau engkau mau mencela sahabat silahkan, kami hormati. Kalau engkau mau mengkafir-kafirkan kaum muslimin tidak apa-apa, kita hormati pendapatmu. Kalau engkau mau menyembah kubur, tafadhol, saya tidak akan membantah. Itu manhaj ikhwaniyah, manhajut tamyi', manhaj peleburan pemahaman. Kembali kepada kitab.
Oleh karena itu kamu lihat ikhwanul muslimin li jam'ihim, karena mereka mengumpulkan baina sufiyah wal rawafid wa ghairihim la ta'ti karithah illa wa hum waqifuna ila janib ar-rawafid. Tidak ada kejadian apapun, fitnah apapun, kecuali mereka berbaris di barisan Syiah Rafidhah. Tidak membela ahlu sunnah, justru membela Syiah Rafidhah. Atau ila janibi ahli bidah, atau haula ikhwaniyun, mesti ada pertikaian apapun, mereka akan berbaris di barisan ahlul bidah, ahlul ahwa, biddu ahlus sunnah. Selalu dilawannya ahlus sunnah. Khallatu baina ahlil bidah wa baina afkarihim. Mereka campurkan antara golongan ahlul bidah, golongan yang menyimpang, dengan pemikiran-pemikiran mereka, wa mu'taqadatihim, dan apa yang mereka yakini. Fatajiduhum daiman munasibina li ahli sunnah. Kamu dapati mereka selalu bertentangan dengan ahli sunnah. Mukhalifina lahum, selalu menyelisihi ahli sunnah. Tijahal ahdath, menghadapi segala macam kejadian. Wa tijaha ghairiha, menghadapi segala sesuatu. Selalu berhadapan dengan ahli sunnah, selalu menyelisihi ahli sunnah, selalu di barisan mereka. Kalau engkau sedang meluruskan, sedang menasehati bahwa ini salah, ini menyimpang, mereka akan membelanya. Kalian tidak boleh nyalahkan orang. Kita harus saling hormat menghormati. Ikhwani fillah azakumullah. Hormat menghormati syai'. Tabyinil haq minal batil syai'un akhar. Tidak mungkin kalian akan jadi satu dua perkara ini. Tak bisa. Apakah kalau kita menghormati pendapat seseorang berarti yang salah tidak ditegur? Yang menyimpang dibiarkan? Atau orang yang menjalani jalan neraka, silakan saya hormati perjalananmu menuju neraka, selamat jalan, begitu? Zalim. Itu kejahatan, tidak rahmah, bukan kasih sayang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang namanya kasih sayang mengarahkan, jangan, itu jalan yang salah, jalan yang benar yang ini. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan. Kalau ada yang menyatakan halal darahnya, tidak, mereka masih muslimin. Jadi selama mereka masih muslimin, kita tidak mengkafirkan. Khonibinina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada Rasulullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyal muslimina lil akhdhi bil haqq. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin. Ini karena rahmat kita kepada seluruh kaum muslimin. Kita doakan mereka seluruhnya agar mereka mengambil kebenaran. Wa an yuwaffiqahum littiba'i sunnah. Meminta agar Allah memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin agar mereka semuanya mengikuti sunnah, wattiba' ahliha, dan mengikuti ahliha, ini ahli sunnah, as-sabiqin, yang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in, ataupun al-lahiqin, ataupun yang belakangan. Inna rabbana lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabb kami, Rabb kita maha mendengar doa hambanya. Qala al-Imam Abu Utsman as-Sabuni. Kembali kita lanjutkan ucapan Imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah. Fi siyaqi dzikri alamati ahli bidah, masih berbicara tentang tanda-tanda ahli bid'ah, tanda-tanda kelompok sesat yang selalu mencerca ahli sunnah dan ulamanya. Kemudian beliau berkata, qultu ana, aku katakan, karena beliau tadinya menukil ucapan-ucapan para ulama sebelumnya. Setelah itu beliau berkata, qultu ana, dan saya berkata, wa kullu dzalika asabiyah, semua itu hanya asabiyah. Wala yalhaq ahli sunnah illa ismun wahid, ahli sunnah tidak punya nama lain kecuali satu nama saja, enggak memiliki julukan lain kecuali satu julukan saja, yaitu ahlul hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, atau muradifnya. Muradif itu artinya persamaan kata ahli sunnah
Ahlul hadis sama, karena sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Ikhwani wa a'azakumullah, qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, qultu ana ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma' allati laqabu biha ahla sunnah wa la yalhaquhum syai'un minha fadlan min Allah wa minnah. Kata Abu Uthman, saya katakan, aku melihat ahlul bid'ah dalam semua nama-nama tadi, julukan-julukan tadi, alladzi laqabu biha ahla sunnah, yang dijulukkan kepada ahlu sunnah, la yalhaquhum syai'un minha, sedikit pun tidak ada yang mengenai ahli sunnah. Julukan-julukan dusta, dijuluki membenci ahlul bait padahal tidak membenci ahlul bait, dijuluki katanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah tidak menyamakan Allah dengan makhluk, alhamdulillah. Atau julukan bahwa ahlu sunnah tidak mau percaya pada sifat-sifat. Kami percaya dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan, tetapi tidak menyamakan dengan makhluk. Apalagi ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salaku ma'ahum, dan itu fadilah dari Allah terhadap ahlu sunnah. La yalhaquhum syai'un minha fadlan minallahi wa minnah. Tidak mengenai ahlu sunnah sedikit pun tuduhan-tuduhan tadi. Alhamdulillah, itu fadilah dari Allah dan pemberian dari Allah. Salaku ma'ahum maslakal musyrikin. Mereka menjalani seperti jalannya musyrikin ketika memusuhi Nabi SAW. Maslakal musyrikina ma'a Rasulullah SAW. Bagaimana kaum musyrikin menentang Nabi, memusuhi Nabi? Fa innahum iqtasamul qawla fi. Musyrikin dulu juga sama, mengada-adakan kalimat-kalimat, julukan-julukan sebagai tuduhan kepada Rasulullah SAW. Fasammahu ba'duhum sahira. Sebagian mereka menamakan Rasul sebagai sahir, tukang sihir. Wa ba'duhum kahinan. Sebagian lagi menjulukinya sebagai kahin, dukun. Wa ba'duhum sya'iran. Sebagian mereka menjuluki Nabi dengan syair, penyair. Dan semuanya Allah bantah. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tadhakkarun. Itu bukan ucapan seorang penyair. Wala biqauli kahin. Bukan pula ucapan dukun. Wa ba'duhum maftunan. Sebagian mereka menuduh Rasulullah SAW maftun, terkena fitnah dari syaitan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mereka datang, mereka utus utusannya kepada Abu Talib, pamannya yang menjaganya. Wahai Abu Talib, hentikan ponakanmu. Apa yang dia minta? Kalau dia minta harta, kita akan berikan harta kepadanya. Berapa yang dia mau? Kalau dia ingin kedudukan, kami akan dudukan di atas kami semuanya. Atau kalau dia ingin menikah, kami akan nikahkan dengan wanita tercantik dari semua wanita Arab. Atau kalau dia terkena sesuatu, kami akan carikan. Ini yang terakhir inilah tuduhan yang keji. Atau kalau dia sakit, maksudnya sakit jiwa, kami akan carikan dokter, tabib, dukun yang pandai untuk menyembuhkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menuduhnya maftun, terkena fitnah, majnun, terkena jin. Wa ba'duhum muftariya. Sebagian mereka menuduhnya pendusta, mukhtaliqan, mengada-ngada, kadzaban. Sama dengan muftarian, pendusta. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'aib ba'idan bari'a. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cercaan-cercaan tadi, tuduhan-tuduhan tadi, beliau bersih. Ba'id, jauh dari kebodohan, jauh dari kedustaan, jauh dari majnun, jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Beri, beliau berlepas diri dari semua tuduhan tadi.
Walam yakun illa rasulan mustafan nabiyya. Beliau tidak lain kecuali seorang rasul, seorang yang dipilih, seorang nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah katakan, undur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka memberikan permisalan-permisalan terhadapmu. Fadallu, akhirnya mereka sesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka pun tidak bisa mencari kebenaran, tidak bisa mencari jalan yang benar. Ikhwani fillah a'azakumullah, wa kadzalika ahli sunnah min haula ahli dhalal. Demikian pula keadaannya ahli sunnah dengan mereka ahli dhalal, kelompok-kelompok sesat dari semua alirannya, aliran apapun, selalu membenci ahli sunnah dan memusuhi ahli sunnah. Mereka walaupun berbeda-beda akidahnya, walaupun berbeda-beda pemahamannya, walaupun berbeda-beda mereka sesatnya di bidang mana, tetapi mereka sama dalam satu hal, memusuhi ahli sunnah dan ulama ahli sunnah. Sehingga gampang ciri-cirinya, mudah. Kalau sudah melecehkan para imam ahli sunnah, melecehkan a'immah kibar, maka sudah terlihat ciri-cirinya kalau dia adalah ahlul hawa, golongan pengekor hawa nafsu. Nasallahu salamah wal afiyah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kadzalikal mubtadi'ah. Demikian pula golongan-golongan mubtadi', khadzalahumullah, semoga Allah membiarkan mereka, tidak menolong mereka. Iqtasamul qaul, mereka juga membikin ucapan-ucapan fi hamlati akhbarihi, dalam menyerang pembawa-pembawa berita Nabi. Jadi nabinya dituduh dengan segala macam tuduhan oleh musyrikin. Pewaris-pewarisnya yang membawa ucapan Nabi juga dimusuhi oleh mereka. Rasulnya alaihi salatu wassalam oleh musyrikin dituduh dengan berbagai macam julukan-julukan jelek, padahal Rasulullah SAW bersih dari tuduhan itu. Pembawa sunnah nabinya, pembawa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi juga diperlakukan sama oleh seluruh ahlul dhalal. Qala iqtasamul qawla fi hamalati akhbarih. Mereka menuduh dan membuat ucapan-ucapan dusta terhadap pembawa-pembawa berita dari Nabi. Wa naqalat atharih, dan penukil-penukil asar-asar dari Nabi SAW. Wa ruwati ahadithi, dan juga menjuluki, mencerca para perawi-perawinya, perawi hadis-hadis. Al-muqtadina bihi, yang meneladani nabinya. Al-muhtadina bi sunnatihi, yang mengikuti sunnahnya. Al-ma'rufin, yang dikenal dengan julukan ashabul hadis. Fasammahum ba'duhum hasyawiyah, sebagian mereka menjulukinya hasyawiyah. Wa ba'duhum musyabbihah, mereka menjuluki ashabul hadis dengan hasyawiyah, hanya tahu ujung-ujungnya saja katanya. Wa ba'duhum musyabbihah, sebagian mereka menjulukinya musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ba'duhum nabitah, sebagian lagi menuduh ahli sunnah pembenci ahli bait. Wa ba'duhum nasibah, wa ba'duhum jabriyah. Wa ashabul hadis isamatun min hadhil ma'ayib. Adapun ahlul hadis lepas, bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Bari'atun zakiyatun naqiyah, mereka terbebas, mereka bersih, mereka jernih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Walaisu illa ahlus sunnah, mereka tidak punya nama lain kecuali ahli sunnah. Al-mudiyah, was-sirah al-mardiyah, was-subul as-sawiyah, wal-hujaj al-balighah al-qawiyah. Mereka hanya pemegang sunnah yang bercahaya. Mereka hanya pemegang sunnah
yang diridhai. Mereka hanya memegang jalan yang lurus dan hujjah-hujjah yang kokoh kuat. Qad waffaqahumullah. Allah telah beri taufik mereka untuk mengikuti kitab dan wahyunya. Mereka mendapatkan taufik untuk mengikuti ucapan-ucapannya. Wattiba aqrab awliyaih, dan mengikuti sedekat-dekat wali-walinya, yaitu Rasulullah SAW dan kemudian para sahabatnya. Waliqtida bi rasulih. Allah beri taufik mereka untuk bisa meneladani Rasulnya alaihi salatu wassalam fi akhbarihi, dalam berita-beritanya, allati amara biha, yang Allah perintahkan bagi mereka dan juga untuk umatnya, bil ma'ruf, dan mereka juga menyuruh umatnya untuk berpegang dengan sunnah, minal qawli wal amal, apakah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Sebaliknya ahli sunnah zajjarahum, menegur mereka dari kemunkaran-kemunkaran. Wa'anahum ala tamassuk bisiratihi, dan Allah tolong mereka untuk bisa berpegang dengan sirah nabinya dan mengikuti hidayah dari nabinya, wa mulazamah sunnatihi, dan berpegang dengan sunnahnya, wa ja'alahum min atba'i aqrab awliyaih, dan menjadikan mereka sedekat-dekat wali-walinya, jadikan mereka ahli sunnah sebagai wali-wali yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akramahum wa a'azzahum alaih, yang memuliakan mereka, meninggikan mereka. Wa syaraha sudurahum limahabbatih, Allah bukakan dada-dada mereka untuk mencintainya. Wa mahabbat a'immati syari'atih, dan juga dibukakan hatinya untuk mencintai para imam-imam pembawa syariat Rasulnya. Wa ulama ummatih, dan mencintai ulama umat seluruhnya. Wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum, siapa yang mencintai satu kaum, maka mereka akan dimasukkan dalam golongannya nanti yaumul qiyamah. Siapa yang mencintai ahli sunnah dan ulama ahli sunnah akan digabungkan bersama ahli sunnah yaumul qiyamah. Dan siapa yang membenci ahli sunnah, memusuhi imam-imam ahli sunnah dan para ulama ahli sunnah, maka tentunya mereka tidak akan digabungkan bersama para ulama ahli sunnah di dalam jannah. Mengapa demikian? Sesuai dengan ucapan Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Hadis ini ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin, maka mereka gembira. Illal munafiqin, kecuali munafiqin. Mengapa? Kata para sahabat, sungguh demi Allah, aku enggak pernah gembira seperti ketika mendengar hadis ini. Enggak pernah gembira seperti gembiranya aku hari ini mendengar kalimat al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Mengapa mereka gembira? Kami sangat cinta dengan Nabi. Maka dengan hadis itu, siapa yang cinta Nabi akan digabungkan bersama Nabi. Adapun munafik tidak suka dengan Nabi, dengan para sahabatnya, maka mereka gelisah dengan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka demikian pula siapa yang mencintai para imam ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, para ulama-ulama besar, kibar ahli sunnah, maka berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan digabungkan nanti yaumul qiyamah bersama mereka. Tetapi yang tidak demikian, ya wailah, celaka dia. Tidak akan bisa dia mendapatkan keselamatan nanti yaumul qiyamah bersama para imam ahli sunnah. Nasallahu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Catatan pentingnya sebelum saya tutup, cara mencintainya bukan dengan hulu menyembah kuburannya, bukan dengan hulu memberikan predikat-predikat ketuhanan padanya, jangan. Bukan dengan itu. Mereka semulia-mulia mereka tetap manusia, tidak punya sifat ketuhanan. Maka jangan doa pada manusia, doa tetap pada Allah. Tetapi mencintai mereka dengan memuliakannya, mendoakannya, dan mengikuti ilmu yang diajarkannya, nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya. Itu yang kita ambil dari mereka. Maka itulah kecintaan kita pada mereka. Rahimahumullahu ajma'in.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.